semuanya, perkenalkan namaku Lintang dan aku adalah salah satu pendamping instruktur di kelas pembelajaran umum di Rumah Anak Prestasi Surabaya. Apa itu kelas pembelajaran umum? Jadi, basically kelas pembelajaran umum adalah kelas belajar yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara Rumah Anak Prestasi Surabaya adalah semacam sekolah luar biasa yang di bawah naungan dinas sosial untuk anak-anak berkebutuhan khusus meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu metode belajar VAKT yang diterapkan pada kelas pembelajaran umum di Rumah Anak Prestasi Surabaya. Jadi, metode belajar VAKT itu adalah metode belajar yang terdiri dari visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Metode belajar ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai indera untuk membantu siswa belajar secara efektif. Dengan melibatkan lebih banyak indera di metode ini dapat mengakomodasi berbagai macam gaya belajar dan meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Yang pertama ada visual, melibatkan penggunaan gambar, diagram, atau demonstrasi visual untuk membantu siswa memahami konsep. Kedua ada auditori, melibatkan penggunaan suara seperti penjelasan lisan, rekaman audio, atau musik. Yang ketiga ada kinestetik, melibatkan gerakan fisik seperti melakukan percobaan, bermain peran, atau membuat model. Yang keempat ada taktil, melibatkan sentuhan seperti meraba tekstur, menggunakan manipulatif, atau menulis. Selanjutnya adalah implementasi metode VAKT dalam pendidikan inklusi. Dalam konteks pendidikan inklusi, metode VAKT sangat bermanfaat karena pertama, memenuhi kebutuhan yang beragam. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang pastinya berbeda. Nah, metode VAKT ini memungkinkan guru untuk menyajikan materi dengan berbagai cara, sehingga siswa dengan berbagai kebutuhan dapat memahami. Kedua, meningkatkan motivasi. Aktivitas yang melibatkan berbagai indera dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang terakhir ada memperkuat pemahaman. Dengan menggunakan berbagai indera, siswa dapat memproses informasi dengan lebih baik dan membangun pemahaman yang lebih kuat. Contohnya, pada visual dapat menggunakan gambar pizza yang dipotong-potong untuk menunjukkan bagian-bagian pecahan. Ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika konsep pecahan. Kedua, auditori, menyanyikan lagu tentang pecahan. Kinestetiknya bisa membagi buah-buahan menjadi bagian-bagian yang sama untuk menunjukkan pecahan. Taktil dapat meraba bentuk-bentuk geometri yang mewakili pecahan. Terus juga dapat mempelajari siklus air melalui visual, yaitu menonton video animasi tentang siklus air. Auditorinya mendengarkan penjelasan guru tentang proses siklus air. Kinestetik membuat model siklus air menggunakan botol plastik dan air. Taktilnya, siswa dapat meraba tekstur awan buatan dari kapas. Kelebihan metode VAKT. Yang pertama, fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran dan topik, terutama jika diterapkan dalam kelas pembelajaran umum di Rumah Anak Prestasi Surabaya. Kedua, efektif, membantu siswa dengan berbagai gaya belajar dari berbagai macam kebutuhan. Yang ketiga, menyenangkan, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan pemahaman, membantu siswa memproses informasi dengan lebih baik. Sayangnya, selain memiliki kelebihan, metode pembelajaran VAKT ini juga memiliki kekurangan, yaitu satu, membutuhkan persiapan, di mana guru perlu merencanakan pembelajaran dengan cermat untuk memastikan semua aspek VAKT terintegrasi. Dua, membutuhkan sumber daya, mungkin memerlukan alat dan bahan tambahan di mana yang harus menyesuaikan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di kelas pembelajaran itu sendiri. Tiga, tidak semua siswa cocok karena setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun fleksibel, metode ini mungkin tidak cocok untuk semua siswa dan dalam semua situasi. Di kesimpulannya, metode VAKT ini sendiri adalah metode belajar yang ampuh untuk meningkatkan kualitas
pada kelas pembelajaran umum, terutama dalam konteks pendidikan inklusi. Dengan menggabungkan berbagai indera, metode ini dapat membantu siswa untuk berbagai kebutuhan belajar, untuk mencapai potensi maksimal dari diri mereka.